Wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Bahwasannya kelompok jin yang jahat yang kemudian menjadi tempat persekutuannya manusia itu mengira, meyakini seperti kamu mengira alla yab'atsallahu ahada, bahwasannya nanti Allah tidak akan membangkitkan seorang pun, yaitu hari kiamat. Jadi orang kalau udah mati, mati aja. Jadi jin itu teman-teman, nih kalian mau tahu cerita jin? Jin itu dia nggak akan mati kalau nggak dimatiin, dibunuh, diserang. Jadi jin ini kalau udah perang, berarti ada satu yang mati. Jadi mereka ini nggak akan selesai tengkar sampai ada yang mati. Kira-kira begitu. Kalau mereka selamat, berarti dia lari, dia sekolah lagi dia, belajar lagi ilmu kesaktian. Mereka penendang, ya. Ini yang jahat-jahatnya, yang baik-baiknya enggak, yang muslimnya enggak. Nanti dia cari lagi tuh. Nah itulah yang jadi cerita-cerita di kufu-kufu silat Cina itu kan. Dan tidak akan mati jin kecuali karena dibunuh oleh jin yang lebih kuat atau oleh manusia yang diberikan kekuatan oleh Allah. Baik itu wali ataupun dukun. Dukun-dukun kuat, manusia-manusia paranormal misalnya. Bisa, yang penting jinnya jin lemah. Kayak tuyul itu bisa dia tuh paranormal bunuh itu. Tapi kalau jin-jin kuat yang jagain pohon umur 100-an 200-an tahun, nah itu agak kuat tuh. Atau yang ada di gunung-gunung, yang ada di sungai-sungai. Tuh tua-tua tuh. Jin itu nggak napak di bumi sebenarnya secara ilmu kita ya, karena dia sudah diusir. Maka mereka lari ke pohon-pohon, lari ke gunung-gunung, lari ke awan-awan. Yang bisa ke awan tuh yang bersayap. Nah, ada yang lari ke batu-batu. Makanya tidak semua batu itu aman. Jangan-jangan ada isinya tuh batu-batunya. Cincin-cincin tuh bisa jadi ada isinya. Pohon. Makanya kemudian ada orang bikin rumah, terus rumahnya terganggu terus. Mungkin dulu pohon itu diambil tanpa komunikasi sama dia. Dulu ada teman saya suka hiking. Saya masih jadi wahabi tuh. Kita naik bukit, naik gunung, ya nggak tinggi-tinggi amat sih, ya. Tapi lumayan. Dia mau motong ranting, terus dia bilang, izin eyang gitu. Eyang itu panggil apa? Inyi atau eyang itu panggilan untuk jinnya. Izin eyang. Langsung saya pegang. Kau musyrik. Begitu saya dulu ya. Ente kalau ketemu aneh gawat cuma. Musyrik itu. Bentak begitu. Kaget dia. Ya, itu saya udah menyakiti teman saya itu ya. Habis itu dia diam-diam aja kalau ngambil tuh dia. Padahal boleh-boleh aja tuh. Misalnya nih ada apa, kita minta izin penunggu gitu ya, boleh. Di sana sebutannya inyi, eyang. Itu nggak syirik. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah tadi. Karena jin itu kan juga bisa diajak ngobrol sebenarnya. Dia juga makhluk kok, dia juga pengen dihargai lah kira-kira gitu. Ya. Dan Nabi dalam hadis Imam Hakim mengatakan bahwa jin-jin, setan-setan itu banyak di gunung. Jadi jangan heran kalau di gunung-gunung itu banyak yang hilang. Ya. Terus di tempat yang orang takut. Di mana orang takut? Di kuburan. Yang ketiga, rumah-rumah kosong. Dan Nabi sendiri ngomong, kamar kalau nggak ditempatin 3 hari aja, pasti ada yang nempatin. Maka kita kalau punya kamar kosong harus sering-sering mampir. Ya. Ini kita belum bahas ayat yang lain loh. Di ayat yang lain tentang mereka obrolan sesama mereka. Jadi ada juga yang mereka yang ngobrol. Ini baru surah Al-Jin nih kita baca. Apa kata mereka? Wa anna lamasna as-samaa'a fajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Jadi dulu jin itu punya tempat nongkrong di langit. Asik ya? Nongkrongnya ke langit. Seru nggak tuh? Capek ya, nongkrong di situ. Ngapain? Intel langit. Dia mau dengerin obrolan malaikat tentang takdir esok hari. Atau takdir setahun ke depan. Karena takdir itu kan turun 1 tahun, satu. Dari Lauh Mahfuz turun 1 kali di langit. Begitu tuh printnya. Nanti ada takdir yang dirubah oleh Allah sendiri, ada yang dirubah dengan doa, geser dikit.
Ada yang dirubah dengan syafaat Nabi. Itu suka-suka Allah tuh. Ya. Jin-jin ini ketika Al-Quran turun, Nabi lahir, belum turun Al-Qurannya. Nabi lahir, langsung ada pembatas abadi. Kalau mereka naik, mereka kebakar atau diserang oleh mereka. Nah, ini maksudnya. Jadi ada perubahan struktur di langit ketika Nabi lahir. Karena sang cahaya sudah muncul. Yang mana matahari bercahaya karena dia, rembulan bercahaya karena dia, bintang-bintang berkelip-kelip karena dia, menyambut dia. Pohon-pohon ini tumbuh itu karena menyebut salawat kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sekarang lahir secara fisik. Apa yang terjadi? Maka Allah kemudian turunkan penjaga. Jadi di langit itu sudah siap-siap tuh penjaga-penjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa-apa sama Nabi, langsung mereka turun. Buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad SAW diusir dari Taif, turun gak banyak malaikat? Itu malaikat yang tadi jaga tuh turun. Gimana bro? Gimana Sidna Muhammad? Kita balik aja tuh Taif seperti dulu zaman Sodom. Dia gak mau. Gak mau. Itu mereka gak ngerti siapa saya. Itu bahasa halus. Kalau bahasa aslinya gak begitu. Alam semesta ini kan tercipta dari nurnya. Maka beliau adalah ayahanda alam semesta. Mungkinkah seorang tua ingin menghancurkan keturunannya, anak-anaknya? Gak mungkin. Ada gak ibu, ayah doa, mati aja kau, dimatiin beneran, kecuali orang tuanya gila. Nabi bukan orang tua yang gila. Nabi sendiri yang mengatakan, aku kepada kalian kalwalid, seperti orang tua. Walaupun ngomongnya pakai kaf, pakai seperti, tapi maknanya hakiki. Itu di hadis riwayat Ibnu Mas'ud ada. Nabi ngomong begitu. Aku seperti orang tua kalian. Gak mungkin orang tua ingin celaka anaknya. Gak mungkin. Wallah, tidak mungkin. Beda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh kan bukan ayahanda alam semesta. Ya. Maka beliau santai aja ngomong begitu. Ya Allah, itu umat kalau enggak engkau hancurkan, nanti kalau lahir pasti jadi musyrik lagi, kufur lagi. Kan ayat setelah ini, sebelum ini, surat Nuh, ya kan? Innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajira kaffara illa fajiran kaffara. Ini nih menurut saya nih, Nabi Nuh beliau merasa tidak berhak, merasa malu kepada Allah di akhirat ini karena doa ini. Ya Allah, ini surat Nuh ayat 27. Sesungguhnya jika engkau sisakan mereka ada yang hidup, maka yang lahir dari mereka dua aja, fajara, kafara, yang berbuat keji dan yang kafir. Ini namanya su'uzon sama takdir nggak? Nabi Muhammad nggak ngomongnya ya Allah, mereka begitu, mereka nggak ngerti aku. Semoga keturunannya percaya kepadaku. Beda kan? Umurnya cuma 63, Nabi Nuh 950, tapi secara rohani lebih tua siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu ya. Apa kata mereka? Ketika kami naik ke langit, fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Ketika kami naik ke atas, banyak penjaga-penjaga dan banyak sekali meteor-meteor yang ditembakkan kepada orang yang mau naik ke atas. Jadi secara spiritual, alam gaib, kalau ada orang naik ke atas, metafisika ya, ada nih jin mau naik ke atas, maka ditembak pakai meteor. Jadi meteor itu menurut ayat ini bukanlah kejadian alam semesta biasa, tarik menarik magnet bumi dengan asteroid, tapi karena ada jin yang nyoba nongkrong di atas. Udah nggak boleh nongkrong, zona terlarang ya. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-'an yajid lahu shihaban rasada. Nah, ini ayat terakhir yang mau saya baca ya. Lalu mereka mengatakan, dulu kami, wa anna kunna, dulu ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, naq'udu minha, kami nongkrong-nongkrong di langit. Seru nggak tuh? Ya asik juga ya cerita jin tuh ya. Pengen diajak nggak?
Maka aida lisam'i, tempat duduk-duduk nongkrong, kafe-kafe untuk nguping, dengerin malaikat ngomong apa sih gitu. Malaikat itu kalau ada printnya turun, itu mereka ngomong, oh besok Syanu begini nih. Kata satu malaikat, masa bisa begitu, kan dia orang jahat, kok dia bisa dibaik gitu. Ya, ntar Syanu tuh, anak Syanu jadi ulama. Loh dia kan bukan ulama, masa anaknya ulama? Kayak gitu. Jadi mereka nih kalau diceritakan kira-kira begitulah, ini kira-kira ya, kalau dipermisalkan. Mereka menceritakan itu, oh ntar Syanu begini, majelis ini, wah di majelis itu, zikir-zikir kita dibaca, sehingga banyak orang-orang kita turun ke sana. Ntar Ani kasih tahu ke ente kapan si wali ini zikir, biar kita makan bersama-sama di sana. Jadi kalau kita zikiran nih, rutin kan zikir di sini, ya lihat kan, itu malaikat pesta di sini, pesta zikrullah, karena itu kutul malaikah, kut makanannya malaikat, Quran zikir. Ya. Seru gak tuh? Tapi hati-hati, jin juga bisa ngerupain. Faman yastami'il an, siapa yang mendengarnya sekarang, yajid lahu shihabar rasada, kalau mau coba-coba nongkrong sekarang, maka ada malaikat yang nembakin dengan meriamnya, dengan bomnya, shihaban. Apa arti shihab? Bintang meteor, api, bola api, rasada, yang mengejar mereka, melari kemana. Maka kalau ada tuh meteor sampai jatuh ngerungsuk di bumi, itu berarti ada malaikat yang bertahan muter sampai kalau meledak di atas berarti kena dia. Mirip-mirip kayak apa namanya Cung? Kalau dipencet itu rudalnya itu bisa ngikutin ke sasarannya. Rudal ya? Ya. Tapi bener. Rudal ya? Rudal hatimu, ya. Itu dulu deh.